Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus pengurus atau takmir Masjid Miftahul Ulum dan yang punya sohibul wilayah ulil amri, yaitu beliau Bapak Tuan Guru Nazamuddin, serta Ustadz Muhammad Yasin selaku dedengkot dari Miftahul Ulum serta seluruh jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah karena kita pada malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-9. Tentunya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa berada di Masjid Miftahul Ulum ini untuk melaksanakan sholat isya dan nanti dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah. Tentu kita harus sering-sering mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tidak lupa karena beliaulah yang nanti insya Allah memberi syafaat kepada kita semua ketika nanti di yaumul qiyamah. Dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga kita semua, keluarga kita semua, guru-guru kita semua kelak di yaumul qiyamah diberikan syafaat oleh beliau sehingga kita semua berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Miftahul Ulum, sebenarnya pada malam hari ini nggak ada jadwal saya ini. Saya ini ditunjuk-tunjuk aja. Mestinya jadwalnya Pak Ustadz Yasin, karena Pak Ustadz Yasin besok misi, ya sekali-kali saya disuruh misi katanya. Karena ini perintah dari senior, dari Ustadz, ya saya maju aja gitu kan. Baik-baik Ibu sekalian, kita di dunia ini diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya kurang lebih insya Allah, dan tidak saya ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada saya. Jadi kita semua ini diciptakan adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Dan malam hari ini kita laksanakan itu. Maka kita harus bersyukur karena kita masih diberikan nikmat tadi sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Biarpun ibadah itu banyak jenisnya, tetapi ibadah sholat itu tidak bisa digantikan atau tidak bisa harus tidak dilakukan, tetapi harus dilakukan. Biarpun kita sakit kan, kita tidak bisa bangun ya, berarti kita bisa dengan duduk. Kecuali ketika kita sudah tidak bisa sholat, maka kita harus disolatkan. Beda dengan ibadah puasa. Kalau kita umpamanya perjalanan kemudian tidak kuat, maka kita boleh berbuka, kemudian nanti mengganti. Nah makanya ini kemudian kita jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kalau nggak mampu berjamaah ya sholat sendiri di rumah. Yang jelas sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Dan inilah nanti yang dihisab pertama sholat kita ini. Maka sekuat atau sesakit apapun kita harus berusaha untuk bisa melaksanakan sholat. Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi adalah kita mengambil isi dan makna dari dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ini bulan Ramadan, kalau lihat saya di jadwal itu ada materinya ya Ustaz Yasin ya. Kalau nggak salah materinya adalah
tiga tingkatan orang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasanya orang umum. Yang kedua, puasanya orang yang khusus. Yang ketiga adalah puasanya orang yang paling khusus. Nah, tinggal kita nanti masuk yang mana? Apakah masuk yang umum, masuk yang khusus, atau yang paling khusus? Mari kita nilai diri kita masing-masing. Yang pertama adalah puasa umum. Puasa ini dilakukan hanya menahan lapar dan dahaga, atau tidak minum, tidak makan. Tetapi masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa mengurangi ibadah puasa kita. Misalnya adalah tanpa sengaja kita masih ghibah, membicarakan aib orang lain. Tanpa sengaja kita masih melihat hal-hal yang bisa membuat mata kita terbelalak dan menimbulkan nafsu birahi. Ini adalah puasanya orang umum. Kayaknya kita masuk di sini semua ya. Puasa umum ini ya kira-kira ya gitu. Kemudian puasa khusus. Puasa khusus ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi sudah menahan pendengarannya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya. Tetapi masih ingat dunia, masih ingat dunia. Karena nanti berpikir bagaimana nanti hari raya ke depan, gitu kan itu. Itu puasa khusus. Nah, semoga kita masuklah di antara ini gitu ya. Jadi masih menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang ketiga adalah puasa yang paling khusus. Ini puasanya orang yang sudah tidak mengingat dunia, yang diingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menghindari yang namanya dunia, menghindari pemikiran-pemikiran yang terkait dengan dunia. Nah, dari ketiga ini tadi, mari kita nilai diri kita masing-masing. Kita ini masuk di tingkatan puasa yang mana? Mungkin itu saja dari saya, biar tidak lama-lama, karena mestinya kultum kuliah 7 menit. Ini sudah lebih dari saya, minta maaf kalau lebih karena memang nggak mungkin kita bisa pas waktunya. Saya akhiri, astagfirullahaladzim, 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 wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.